Halo, perkenalkan nama saya Nancy Jani. Di sini saya akan menjelaskan tentang leverage ratio untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen keuangan. Nah, di sini kami menggunakan laporan keuangan dari PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Yang pertama yaitu DAR atau Debt to Asset Ratio, yaitu perbandingan antara total hutang suatu perusahaan dengan total asetnya. Rumusnya yaitu hutang dibagi dengan aset lalu dikalikan 100%. Di sini kita mengambil dari neraca perusahaan jumlah liabilitas atau jumlah hutang perusahaan sebesar 723 M 212 juta 184.767 dan dibagi total aset atau jumlah liabilitas ditambah ekuitas sebesar 933 M 279 juta 448.053 lalu dikalikan 100%, hasilnya sebesar 0,77%. Ini tergolong cukup rendah, yang mana menunjukkan biaya sekitar 0,77% dari total aset perusahaan yang didanai dari hutang. Yang kedua yaitu DER atau Debt to Equity Ratio. Ini mengukur sejauh mana perusahaan memanfaatkan hutang dalam struktur keuangannya. Rumusnya yaitu hutang dibagi ekuitas dibagi modal dan dikali 100%. Di sini kita mengambil dari neraca jumlah liabilitas atau jumlah hutang perusahaan sebesar 723 M 212 juta 184.767 dan dibagi ekuitas atau modal sebesar 210 M 67 juta 263.286 dan dikalikan 100%. Hasilnya 3,44%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sehat karena hutang terhadap modal yang rendah, jadi semakin rendah rasio DER, semakin bagus pula perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu TIER atau Time Interest Earned Ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga utangnya dengan laba operasional. Rumusnya EBIT dibagi biaya bunga. Di sini kita mengambil dari arus kas perusahaan EBIT atau jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan yaitu sebesar 6M 960 juta 549.860 rupiah dan dibagi bunga sebesar 1M 531 juta 320.309 rupiah. Hasilnya 4,59 kali. Ini menunjukkan bahwa laba operasional perusahaan hanya mampu menutupi 4,59% dari beban bunga utangnya. Artinya, perusahaan mampu membayar bunga utang dari laba operasional. Yang keempat yaitu FCCR atau Fixed Charge Coverage Ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa mampu perusahaan menutupi pembayaran bunga dan sewa. Rumusnya yaitu EBIT ditambah bunga ditambah angsuran lease dibagi EBIT tambah angsuran lease. Kita mengambil dari arus kas EBIT atau jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan yaitu sebesar 6M 960 juta 546.860 rupiah ditambah bunga sebesar 1M 531 juta 320.309 rupiah dan angsuran lease sebesar 5M 429 juta 226.551 dibagi dengan bunga sebesar 1M 531 juta 320.309 rupiah ditambah angsuran lease 5M 429 juta 226.551 rupiah
dan hasilnya yaitu sebesar 2%, yang artinya jika FCCR adalah 2%, itu berarti bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menutupi biaya tetap sebesar 2 kali lipat dari jumlah pembayaran bunga dan sewa. Dan yang kelima yaitu DSR atau Debt Service Ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang atau perusahaan dalam membayar kewajiban hutang. Rumusnya, EBIT dibagi bunga ditambah sewa ditambah angsuran pokok pinjaman dibagi 1 kurang tarif pajak. Di sini kita mengambil EBIT atau jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan yaitu sebesar 6M990.546.860 dibagi bunga sebesar 1M531.320.309 rupiah ditambah sewa sebesar 1M771.938 rupiah ditambah angsuran pokok pinjaman. Namun angsuran pokok pinjaman di perusahaan ini tidak ada karena perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi di mana keuntungan perusahaan ini terdapat dari premi penghasilan. Lalu hasil dari kesimpulannya yaitu 2,15 kali, yang artinya jika DSR adalah 2,15%, itu berarti bahwa setiap bulan perusahaan menggunakan 2,15% dari total pendapatan untuk membayar hutang. Nah, demikian penjelasan saya mengenai leverage ratio. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.